Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan untuk kita hari ini terambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-38, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-30. Saya akan membaca beberapa bagian ayat di dalamnya. Ayat yang ke-7, tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Kemudian ayat yang ke-10, tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kenapa saya katakan kita bersyukur? Yang pertama, kita adalah manusia yang berdosa. Bersyukur ketika kita jatuh di dalam dosa, ada kemurahan Tuhan, ada belas kasihan Tuhan bagi kita. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-38, mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-30, kita melihat bagaimana Tuhan itu memberi konsekuensi yang luar biasa. Misalnya seperti anak-anak Yehuda di dalam bagian ini. Ayat yang ke-7 tadi dikatakan anak daripada Yehuda, itu ketika dia melakukan dosa, membuat Allah murka, itu tidak ada peringatan, ya. Langsung saudara dikatakan, maka Tuhan membunuh dia. Begitu juga yang dilakukan oleh Onan, ya. Dia juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan Tuhan membunuh dia juga. Dalam bagian ini kita melihat bagaimana Tuhan sangat membenci dosa. Ya. Orang yang melakukan dosa langsung mendapatkan konsekuensinya. Tuhan langsung marah, Tuhan murka, sehingga mereka pun bisa mati. Tapi kita bersyukur hari ini Tuhan masih beranugerah. Ya, memang ketika iblis gagal membuat kita jatuh di dalam dosa, dia akan terus berusaha membuat kita jauh dari Tuhan. Misalnya ketika kita dilihat oleh iblis, kita tidak lagi berbuat dosa, maka dia akan membuat kita menjadi orang yang sibuk. Apa korelasinya jatuh di dalam dosa dan kesibukan? Mungkin kita juga bertanya. Nah, ternyata dosa itu kan bisa menjauhkan orang dari Tuhan. Ya, demikian juga orang yang sibuk. Orang yang sibuk juga sama, dia akan melupakan waktunya dengan Tuhan. Jadi berbuat dosa ataupun kesibukan
sama-sama bisa membuat orang lain memiliki hubungan yang jauh dengan Tuhan. Tapi kita bersyukur dalam kasih dan anugerahnya, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Di dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9 juga sama. Sebab setiap kita yang mengaku dosa kita, Tuhan akan mengampuni. Karena Dia Allah yang setia dan adil. Sungguh kita hari ini hidup di dalam zaman anugerah. Tuhan memberikan anugerah bagi setiap kita. Tetapi bukan berarti anugerah yang Tuhan berikan ini kita permainkan. Ya sudahlah, toh Allah kita adalah pemaaf. Allah kita adalah Allah yang beranugerah. Allah kita Allah yang penuh belas kasihan. Jangan kita menganggap demikian sehingga membuat kita bebas melakukan dosa. Melainkan sebaliknya, seharusnya kebaikan Allah ini, belas kasihan Allah ini kita hargai, kita hormati. Dengan kita tidak lagi melakukan apa yang tidak berkenan di hadapannya. Bukan justru mencari kesempatan karena kebaikan dan kemurahan Allah, kita justru melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang hari ini terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah kita menghargai anugerah Tuhan itu di dalam hidup kita? Apakah kita menyadari Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kita? Apakah kita menyadari akan hal itu? Harus ada korban ketika kita melakukan dosa atau pelanggaran itu. Yang seharusnya kitalah yang menanggungnya. Tetapi karena kasih anugerah Tuhan, Dia yang harus menanggungnya. Apakah kita mau melakukan hal yang demikian terus kepada Tuhan? Ibaratnya dosa itu selalu ada konsekuensinya. Misalnya ketika saya punya anak melakukan sebuah kesalahan begitu, mungkin anak saya tidak bisa menanggungnya. Tapi saya sebagai orang tua pasti akan membantu di dalam menyelesaikannya. Mungkin saya akan membayar harga tertentu karena apa yang sudah dilakukan oleh anak saya. Demikian juga anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita melakukan dosa, Yesus yang harus menanggungnya. Apakah kita mau membiarkan hal ini terus terjadi? Mari kita renungkan di dalam kehidupan kita. Anugerah yang Tuhan berikan tidak membuat kita bebas melakukan dosa, tetapi justru membawa kita lebih lagi menghargai setiap kasih karunia demi kasih karunia, untuk kita boleh menikmati kemurahan yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, jika ada dosa, hal-hal yang menghalangi, merintangi kita untuk menikmati berkat Tuhan, kita selesaikan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa pelanggaran kita. Maukah kita datang kepadanya, menyelesaikan setiap dosa-dosa kita? Jangan sampai kita menunggu Tuhan juga murka kepada kita. Selagi masih ada kesempatan, mari kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunannya, memohon belas kasihannya, dan hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Yesus sudah mati bagi kita, supaya kita bisa hidup bagi Dia. Maukah kita hidup bagi Tuhan dan menanggalkan kehidupan kita yang lama, meninggalkan dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan selama ini, dan biarlah kita hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Mari kita renungkan hidup yang seperti apa untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami sadar kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami masih sering gagal di dalam mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama kami. Hari ini kami datang kepadamu mohon pengampunan-Mu. Jika ada dosa, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik dalam perkataan, pikiran, tingkah laku kami, oh Tuhan, ampuni kami. Tolong kami di dalam kami menjalani hari-hari kami, untuk kami boleh senantiasa hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu dalam hidup kami, dan juga kesempatan untuk kami boleh menikmati berkat-Mu. Saat ini kami mau berdoa jika ada di antara kami juga yang masih hidup di dalam dosa. Tuhan tolong kami, tarik kami, sehingga kami boleh kembali kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat firman-Mu. Tolong kami untuk kami boleh menghargai anugerah yang sudah Engkau berikan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa seru kami yang kami naikkan dan kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong dan memampukan kita untuk kita boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.